Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, bermodal nekat sejumlah warga menggunakan mobil ambulans untuk mudik ke Subang. Ketika diperiksa petugas, warga mengaku didesak oleh rekannya untuk nekat mudik. Saat ambulans diperiksa di pintu tol Cikarang Barat, petugas mendapati 4 orang penumpang yang membawa sejumlah barang. Ketika dimintai surat perjalanan, para penumpang tidak bisa menunjukkan surat keterangan bebas COVID-19 maupun surat izin keluar masuk. Diketahui ambulans yang membawa penumpang ini akan melakukan mudik ke daerah Subang, Jawa Barat. Petugas gabungan segera mengerahkan mobil ambulans tersebut untuk putar balik ke arah Jakarta. Hingga siang ini pemirsa, petugas gabungan terus melakukan pemeriksaan di titik penyekatan untuk mengantisipasi adanya lonjakan arus balik Lebaran Idul Fitri. Selamat siang, dan dapat info itu 376 kendaraan yang kita periksa. Kemudian yang dikeluarkan itu pribadi 26, truk 3, kemudian ambulan yang tadi yang digunakan untuk mudik. Tadi isinya ada 4 ya. Surat-surat nggak ada, surat keterangan tugas, kemudian surat antigen, belum sama sekali, zon. Tadi mau ke daerah Subang, kalau nggak, daerah Subang, ya. Ya pemirsa, pada tanggal 12 Mei kemarin merupakan Hari Perawat Internasional. Kalau kita berbicara tentang perawat ini adalah salah satu profesi yang sulit mendapatkan libur lebaran atau berkumpul bersama keluarga, Wilson dan juga pemirsa. Nah, salah satu perawat di Bau-Bau, Sulawesi Selatan ini menceritakan kisahnya menjadi seorang perawat di tengah pandemi corona. Kita simak bersama. Perkenalkan, nama saya Maisara Rosyadi. Saya salah satu perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bau-Bau. Dulu awalnya sih bukan jadi perawat, cuman dulu awalnya menjadi tenaga pendidik, guru. Sukanya pertama dapat tim atau teman-teman perawat ataupun tenaga kesehatan lainnya yang kompak, yang satu frekuensi. Jadi kita nyambung kalau membahas tentang baik itu tentang pemberian asuhan keperawatan. Kalau dukanya mungkin kalau biasanya yang paling berat itu sih jaga malamnya. Harusnya mungkin enak-enakan di rumah istirahat. Ini kita harus dari jam 9 malam sampai jam 8 pagi harus tetap stay memantau kondisi pasien. Terus sama itu sih hari raya, jaganya nih jadwalnya masuk siang. Alhamdulillahnya masih bisa ikut sholat id dulu, nanti sekitar jam 2 siang baru ke rumah sakit dulu. Mau sedih karena tidak bisa berkumpul, ya pasti sedih. Cuman kita kembali lagi ke profesionalitas kerja kita. Jadi kembali dulu lah untuk fokus dulu kerja. Setelah kerja aman, baru kita kembali ke keluarga. sering kita ikut kumpul, tapi dia harus ada di rumah sakit, ya kita ikhlaskan saja di rumah sakit dan kita damai saja dengan keadaan karena sudah memang pilihannya. Tantangannya jadi dari perawat kita harus mengupgrade lagi pengetahuan kita tentang bagaimana sih cara tata laksana pemberian asuhan keperawatan untuk penyakit-penyakit pada pasien yang menderita COVID-19 ini. Terus yang paling berat sih selama yang saya rasakan ini cara mengedukasi keluarga. Karena masih banyak pemahaman pasien dan keluarga yang menganggap virus corona ini adalah bagian dari tadi konspirasi. Awal-awalnya itu malah menangis. Kenapa harus dapat nota tugas pindah ke ruang COVID, sementara orang tua, bapak itu punya komorbid kan, penyakit orang tua lanjutan. Kalau saya bilang perawat itu nyawanya rumah sakit. Kalau tidak ada perawat, setengah mati tenaga kesehatan lain bekerja. Karena di dalam ruangan perawatan tersendiri itu perawat yang berisi. Perawat yang profesional dalam bekerja, disiplin, sangat disiplin, humble dalam bergaul bukan cuma selama profesinya, tapi juga dengan tenaga kesehatan yang lain, dan juga sangat baik dalam kolaborasi maupun kerjasama tim dengan profesi manapun di rumah sakit. Harapan
harapannya sih kemudian kita teman-teman sejawat bisa tetap tangguh, terutama dalam pandemi ini yang membutuhkan kita bekerja ekstra 24 jam merawat pasien baik yang COVID maupun non-COVID. Semoga Tuhan melindungi kita dari segala macam penyakit baik itu yang menular ataupun tidak menular dan tetap bahagia. Kita ke informasi lainnya pemirsa, ribuan umat muslim Palestina melaksanakan sholat Idul Fitri di Komplek Masjid Al-Aqsa Yerusalem. Sementara di Gaza, muslim Palestina menggelar sholat Id dalam situasi keprihatinan setelah kawasan ini dihajar roket Zionis Israel. Ribuan umat muslim Palestina mengikuti sholat Idul Fitri di Komplek Masjid Al-Aqsa Yerusalem Kamis pagi. Sholat Id berjamaah ini diwarnai serangan Israel di wilayah Gaza, Palestina. Aksi saling serang antara militan Palestina Hamas dengan Israel dipicu oleh kekerasan yang dilakukan tentara Israel terhadap warga Palestina saat berada di Komplek Al-Aqsa. Sementara itu, kegembiraan Idul Fitri tak dirasakan warga Palestina di Gaza. Setelah beberapa hari digempur serangan udara oleh Israel, warga Gaza menggelar sholat Idul Fitri dengan suasana muram. Bekas-bekas serangan udara Israel masih jelas terlihat. Akibat serangan udara Israel, 72 warga Palestina meninggal dan 388 lainnya terluka. Serangan udara ini merupakan balasan dari ratusan roket militan Hamas di Gaza yang ditembakkan ke Israel. Usai jeda, pemerintah melakukan sterilisasi massal di Pantai Kuta, Bali. Tetaplah di iNews ya.